Wali khaufi halakin lan karena wedi rusak. Wali khaufi hilakin tawa halakin lan karena wedi rusak. Bisaumi kelawan puasa. Min adsin saking lak. Min adsin saking arah-arah ngelak. Ngelak teh ngorong teh haus. Min adsin saking arah-arah ngelak au ju'in atawa luwe lapar luwe au ju'in atawa luwe wa in kana lan senajan ana sapa si shaim wa in kana lan senajan ana sapa shaim iku muqiman wong kang muki iku sahihan wong kang sahih muqiman kang muqim wa in kana lan senajan ana sapa si shaim iku sahihan wong kang sahih ya muqiman kang muqim titik. Kemudian wali khaufi halakin diperbolehkan berbuka puasa itu karena alasan atau dengan sebab wali khaufi halakin karena takut berbahaya, takut rusak. Min adsin baik kerusakannya itu disebabkan karena kehausan, aujuin atau karena lapar. Jadi ketika seseorang ya dia takut meninggal ya, takut rusak itu maksudnya takut berbahaya karena kehausan atau karena kelaparan ya, maka bagi orang tersebut boleh berbuka puasa ya. Wa in kana sahihan muqiman, meskipun kondisi badannya adalah dalam keadaan sehat. Muqiman juga dalam keadaan mukim, tidak sedang bepergian. Contoh misalkan dalam kondisi jag belejag gitu ya, sehat wal afiat. Kemudian dia juga dalam kondisi mukiman. Apa mukiman itu? Sedang ada di rumah, tidak sedang bepergian. Tapi kalau puasa di tenggorokannya ini suka sakit dan ini tak juga karena punya penyakit suka melilit misalkan kalau tidak diisi ya. Maka bagi jahit yang tenggorokannya misalkan suka sakit kalau berpuasa karena kehausan atau perutnya suka melilit-lilit karena kalau belum makan, kalau berpuasa, maka bagi dia boleh untuk tidak berpuasa. Ulangi lagi. Seseorang boleh tidak berpuasa alasannya apa? Li khaufi halakin, karena dia takut rusak, takut mati atau takut berbahaya, bisomi dengan melaksanakan puasa. Kenapa dia takut berbahaya, takut rusak? Min adsin, karena dia kehausan. Kalau puasa dia suka sakit tenggorokannya, suka kehausan. Aujuin atau suka kelaparan, perutnya suka melilit kalau puasa. Maka bagi dia yang merasa takut berbahaya dengan sebab puasa, dia takut karena kehausan atau takut karena kelaparan, boleh untuk tidak puasa ya. Wa in kana sahihan muqiman, meskipun dia adalah orang yang dalam kondisi badannya sehat. Bang Opik badannya sehat, tapi lamun puasa wah tenggorokannya suka sakit, perut suka melilit-lilit, kelaparan, boleh dia berbuka puasa atau boleh tidak berpuasa. Kesimpulan ya, diperbolehkan berbuka pada saat puasa fardu karena takut terjadi kerusakan dengan sebab puasanya, baik karena kehausan atau karena
kelaparan meskipun dia kondisi badannya sehat dan kondisinya berada di rumah, tidak sedang bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalan awe fatwa sopal Azra'i Imam Al-Azra'i bi annahu kelawan saat temene kelakuan iku yalzam wajib al-hasadina ing pira-pira tukang panen, tukang maneni pari. Al-hasadina ing pira-pira tukang maneni pari. Bagi para pemanen ya. Pemanen itu orang yang memanen gitu. Para pemanen al-hasadina ing pira-pira tukang maneni pari aewana hawahum tegese lan saumpamane hasadin apa tabitu niat kina paken niat apa tabitu niat kina paken niat kula lailatin ing dalam saban-saban bengi sumaman maka kari-kari utai wong lahiko tetemu ing siman sumaman maka kari-kari utai wong iku lahiko tetemu ing siman iku lahiko tetemu ing siman minhum saking hasadin minum saking hasadin apa masyakotun masyakat syadidatun kang banget aftara mangka buka sapa siman wa ila lan lamun ora nanain lahikahu wa ilalan lamun ta ora lahikahu fala maka ora aftara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abta dan telah memberikan fatwa, sok ikut terjemahkan. Wa abta dan telah memberikan fatwa. Siapa? Al-Azra'i, Imam Al-Azra'i. Bagaimana fatwanya? Bi annahu bahwasanya yalzamu wajib kepada siapa wajibnya al-hasadina kepada orang-orang yang panen, yang mau panen awanahwahum dan orang yang seperti mereka, artinya para pekerja berat. Maksud pemanen di sini bukan cuma orang yang mau panen aja, tetapi juga para pekerja berat. Boleh tabyitun wajib tabyitun niat melakukan niat di waktu malam, wajib menginapkan niat. Menginapkan niat itu apa maksudnya? Maksudnya niat di malam hari. Jadi orang-orang para pekerja berat seperti orang yang mau panen ya, orang yang kuli bangunan gitu. Ini malam harinya wajib kata Imam Al-Azra'i untuk melakukan niat. Ya, lihat kita mana. Wajib malam harinya melakukan niat. Kapan? Kulla lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan. Biasa penting nama niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan ya hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Nah, malam wajib niat. Nah, besoknya bagaimana? Tafsil. Summa man lahikahu minhum masyaqqatun syadidah. Kalau esok harinya ketika dia kerja, ketika panen, ternyata dia merasakan masyakat dengan puasanya itu, masyakatnya yang syadidah, masyakat yang sangat berat, baru dia afdoro, baru dia boleh berbuka puasa. Kalau dia masih kuat, masyakatnya tidak terlalu berat, masih bisa ditahan,
Wa ila kalau masakannya tidak terlalu berat, maka dia tidak boleh berbuka puasa. Tapi yang jelas malam harinya tetap dia wajib melakukan niat. Paham tuh? Nah gitu ya. Contoh misalkan bulan puasa lagi musim panen gitu. Dan kita sebagai kuli ngarit atau buruh mikul atau ngangkutin padi atau bagian tukang bagian tukang panennya ya, itu berarti tukang panen diarit bagian ngaritnya gitu. Nah maka malam hari besok kita mau panen, malam harinya tetap kita harus melaksanakan niat. Nah siang harinya tafsil. Kalau orang tersebut merasakan masyakat yang berat, maka dia boleh aftar, boleh iftar, boleh berbuka puasa. Tetapi kalau dia masih terasa kuat badannya, ya maka wa illa fala, maka tidak boleh berbuka puasa. Alhasil Imam Al-Azra'i telah berfatwa bahwasanya bagi para pemanen dan semacamnya wajib untuk melaksanakan niat puasa pada setiap malam atau di setiap malam hari. Lalu apabila di siang harinya mereka merasakan masyakat yang berat, maka mereka boleh berbuka. Sedangkan bila mereka tidak merasakan masyakat yang berat, ya maka tidak boleh berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib apa qada'u ma ngodoni perkara patah kang pot apa ma walau bi udri lan senajan kelawan uzur minas saumil wajibi saking puasa kang wajib. Mana contohnya puasa yang wajib teh ka Ramadan, kayak puasa bulan Ramadan. Itu contoh puasa yang wajib. Wa nadri lan puasa nazar. Contoh puasa yang wajib. Apalagi wa kifarotin lan puasa kafarot. Contoh puasa yang wajib teh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bi udrin tadi kan bimarodin kelawan sebab gering, baik batal nateh atau tertinggal tidak puasa nateh karena sebab sakit. Bimarodin kelawan sebab gering, aw saparin atau lelungan, aw tarkin niatin atau ninggal niat. Si jahit pentingna pohon teniat, maka wajib puasana di kodoan. Wa tarki niatin atau ninggal niat aw bihaidin atau tidak puasa nate karena sebab haid aw nipasin atau nipas. La bijununin ora kelawan sebab gelo edan. Tidak puasa karena gelo atau karena edan, maka nanti tidak wajib di kodo. Awasakarin atau mabok, atau tidak puasa itu karena dia mabok misalkan. Lam yata ada kang ora maha sapa si wong. Lam yata ada kang ora maha sapa si wong bihi kelawan sakar. Titik. Terjemahkan. Wajibu dan wajib kodo mengkodoi puasa pata yang tertinggal, walaupun tertinggalnya itu walau bi'udhin meskipun dengan sebab uzur. Apa sesuatu yang tertinggal teh minas saumil wajibi dari puasa yang wajib. Mana contoh puasa yang wajib? Ka Ramadan, seperti puasa Ramadan. Apalagi wa nadrin puasa nazar. Apalagi wa kifarotin puasa kifarot. Tertinggalna puasa teh sebab apa? Bimarodin karena sebab sakit, aw saparin atau karena sebab ya, jadi maksudnya
puasa wajib yang tertinggal atau yang tidak dilaksanakan. Walaupun tertinggal atau tidak dilaksanakannya itu karena sebab adanya uzur. Tidak puasa Ramadan karena ada uzur. Mana uzurnya? Bimarodin, seperti karena dia sakit, au safarin, atau karena dia sedang melakukan perjalanan. Maka puasa yang tertinggal tadi wajib untuk diqodoi. Yajibu qoda'u ma fata, wajib mengkodoi puasa yang terlewat atau yang tidak dilaksanakan dari puasa yang wajib, walaupun tertinggalnya karena adanya uzur ya. Seperti mana contoh puasa yang wajib? Seperti puasa Ramadan itu tertinggal karena misalkan sakit atau tertinggal karena dia bepergian, maka nanti di bulan Syawal wajib diqodo. Puasa nazar juga sama, kalau tertinggal atau wajib diqodoi gitu ya. Jadi sebabnya itu baik karena sebab sakit atau karena sebab bepergian. Aw tarki niatin, atau karena meninggalkan niat. Jahit misalkan malam tidak niat di malam hari ya, maka wajib siangnya dia imsak sampai maghrib. Apa imsak itu? Menahan diri, tidak makan tidak minum sampai maghrib seperti orang puasa, tapi tidak dianggap puasa, artinya puasanya tidak jadi, sehingga nanti di bulan Syawal dia wajib qodho gitu ya. Mangagil malam lupa tidak taraweh, otomatis tidak niat, bangun sudah pagi, berarti dia meninggalkan niat, maka wajib pertama imsak. Apa imsak? Tidak makan tidak minum sampai maghrib. Nomor kedua wajib untuk mengkodoi puasa yang terlewat tadi. Jadi puasa yang terlewat atau yang tertinggal wajib qodho umafata, wajib untuk dikodoi. Au bihaidin, atau tertinggalnya puasa itu karena haid. Jaina misalkan lagi haid sehingga dia tidak melaksanakan puasa, maka puasa yang tertinggal tadi, yang tidak dilaksanakan tadi wajib untuk diqodoi. Au nipasin, atau dia tidak melaksanakan puasa itu karena sebab nipas ya. Telis misalkan baru punya anak nipas, keluar haid nipas, keluar darah nipas 40 hari atau 6 bulan misalnya, 6 bulan 60 hari gila ting 6 bulan waktu salah kena payah kena. Nah maka nanti kalau sudah selesai nipasna, etap puasa yang tertinggal wajib diqodoi, wajib itu ya. Kapan diqodoinya? Nah di sini maka wajib untuk dipuasai diqodoi, namun kodonya tidak fauron, melainkan boleh kodonya alat tarohi, boleh boleh dinanti-nantikan ya. La bijunin, bukan karena gila, tidak puasa, tapi tidak puasanya itu karena dia gila. Selama 5 hari di bulan Ramadan dia tidak puasa karena gila, maka nanti ketika sembuh tidak wajib diqodoi karena ini mah gila. Awasakalin, atau karena mabok yang tidak disengaja ya. Mabok yang tidak disengaja ya, dia makan lotek disangkana lotek, ternyata itu adalah kecubung, itu maboklah dia sehingga tidak puasa, maka tidak wajib untuk diqodoi. Jadi tertinggalnya puasa atau tidak dilaksanakannya puasa karena sebab gila atau karena sebab mabuk yang tidak disengaja, itu tidak wajib untuk diqodoi. Paham tuh? Ya, kesimpulan wajib mengqodho puasa yang terlewat ya, dari puasa yang wajib, sekalipun terlewatnya disebabkan uzur. Seperti mana contoh puasa wajib? Seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarot. Tertinggalnya karena uzur seperti karena sakit atau karena melakukan perjalanan atau karena tidak niat di malam hari atau karena disebabkan haid atau karena nipas ya, maka puasa yang tertinggal karena sebab-sebab tadi hukumnya wajib diqodho. Namun tidak wajib mengqodho puasa yang tertinggal dikarenakan
gila atau karena mabok yang tidak disengaja. Wa fil majmu' lan ing dalam kitab al majmu'. Wa fil majmu' lan iku lan ing dalam kitab al majmu' lan iku tetep ing dalam makiku. Lan iku tetep ing dalam kitab al majmu' anna qada yaumi syaki satemene ngodoni dina mangmang. Satemene ngodoni puasa ing dalam dina mangmang iku alal fauri ing atase sanalika. Iku alal fauri ing atase sanalika. Kenapa harus fauron, harus seketika mengkodoi puasa pada hari yang diragukan? Alasannya li wujubi imsakihi, karena wajib imsake si wong. Li wujubi imsakihi, karena wajib ngekere si wong. Karena dia wajib imsak, karena wajib imsak maka kodonya wajib fauron katanya. Tapi wa nazara fihi jam'un wa nazara wa nazara lan mengkritisi fihi ing dalam li wujubi imsakihi. Fihi lan mengkritisi fihi ing dalam li wujubi imsakihi sapa jam'un sekelompok ulama atau sekolongan ulama bi anna tarikan niat kelawan satemene wong kang ninggalakeun niat, jalma nu ninggalakeun niat oge sarua eta teh wajib imsak, tapi tetep kodona tidak wajib pauron. Bi anna tarikan niat kelawan satemene wong kang ninggal niat iku yalzamu wajib ing tarikun niat opo al imsaku imsak ngker ma'ana qada'ahu serta satemene kodone tarikun niat. Ma'ana qada'ahu serta satemene kodone tarikun niat iku ala tarahi ing atase ngendek kotaan kelawan pasti. Kotaan kelawan pasti. Coba perhatikan. Wa fil majmu' dan terdapat keterangan dalam kitab al majmu'. Ya. Siapa pengarang kitab al majmu'? Al majmu' itu adalah kitab karya terakhir daripada Syekh Imam An-Nawawi. Itu namanya Al-Majmu'. Al-Majmu' ini merupakan kitab terakhir buah karya daripada Imam Syekhul Mazhab, guru besar mazhab Syafi'iyah, ya, yang mana Al-Majmu' ini merupakan syarah daripada kitab Al-Muhazzab. Al-Muhazzab itu sendiri adalah merupakan buah karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi gitu ya. Ini perlu kita ketahui ya, bahwa Al-Majmu' yang merupakan syarah Muhazzab. Sebetulnya syarah Al-Muhazzab itu bukan Al-Majmu', ada kitab yang lain, tapi yang lebih terkenal dan yang lebih populer adalah kitab Al-Majmu' yang menjadi syarah Al-Muhazzab tadi. Nah, cuma ada sayang seribu sayang bahwa kitab Al-Majmu' yang disusun oleh Imam An-Nawawi ini cuma sampai pada bab riba, yakni sampai jilid ke-9, sampai bab riba pada jilid ke-9. Kemudian diteruskan oleh seorang ulama ahli fikih bernama Imam As-Subki. Ya, dia melanjutkan sebanyak 3 jilid. Tapi sayang beliau pun juga keburu meninggal, tidak khatam. Kemudian diteruskan oleh Sayyid Muhammad Najib Al-Muti ya, sampai khatam. Jadi berarti Al-Majmu' ini dikarang oleh 3 ulama besar. Pertama oleh Imam An-Nawawi sendiri sampai bab riba,
yakni jilid ke-9. Kemudian dilanjutkan oleh As-Subki, beliau mampu menyusun sampai 3 jilid karena keburu Allah memanggilnya. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Najib Al-Muti sampai selesai. Nah, ini adalah, maka dikatakan Majmu' ini adalah karya terakhir. Kenapa dikatakan karya terakhir? Karena beliau keburu meninggal dunia. Karena ada sebetulnya karya-karya lain selain Al-Majmu'. Mana contohnya seperti Raudhatut Thalibin, itu juga karya Imam An-Nawawi. Kalau Raudhatut Thalibin ini terdiri daripada 12 jilid, beliau sampai khatam menyusunnya. Nah, di dalam Raudhatut Thalibin ini beliau membahas hukum-hukum fikih yang terdapat dalam Syarhul Kabir. Ya, beliau kupas ya hukum-hukum yang ada dalam Syarhul Kabir karya Ar-Rafi'i, dikupas di dalam kitab yang bernama Ar-Raudhatut Thalibin sebanyak 12 jilid. Nah, ini beliau juga adalah merupakan pengarang yang produktif ya, karena apa disebut pengarang yang produktif? Karena dalam usia yang sangat singkat, yakni cuma 45 tahun usia beliau mampu untuk menyusun kitab yang terdiri daripada berbagai disiplin ilmu. Ada yang dari fan fikihnya ya. Seperti tadi Al-Majmu' itu fan fikih, Raudhatut Thalibin juga fan fikih ya. Al-Minhaj merupakan mukhtasar daripada Al-Muharrar ya. Itu juga adalah kitab fikih. Al-Fatawa juga kitab fikih. Juga beliau mengarang kitab dalam fan hadis. Beliau membuat syarah Sahih Bukhari. Namun sayang syarah Bukhari, syarah Sahih Bukhari yang dia susun itu tidak sampai khatam, tidak sampai selesai karena beliau baru bisa menyelesaikan 1 jilid ya. Kemudian panah hadis berikutnya adalah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ya, terdiri daripada 9 jilid dan juga ini termasuk karya terakhir beliau, kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim 9 jilid. Kemudian Syarah Sunan Abu Dawud ya, susunan beliau juga, namun sayang sama kitab ini juga tidak khatam. Kemudian Arba'in An-Nawawi, nah ini kitab yang populer yang sering diaji oleh para santri, itu adalah mahakarya daripada Syekh Imam An-Nawawi. Riyadus Shalihin juga adalah pan hadis karya Imam An-Nawawi. Kemudian At-Taqrib wa Taisir fi Ma'rifati Sunan Al-Bashirin Nazir, itu adalah sama karangan Imam An-Nawawi di dalam pan hadis. Kemudian juga beliau adalah seorang pengarang produktif dalam bidang biografi dan bahasa Arab. Di antaranya yang dalam pan bahasa Arab Tahzibul Asma wal Lughat gitu. Kemudian Tabaqah Asy-Syafi'iyah, kemudian Manaqib Asy-Syafi'i. Dalam bidang akhlaknya juga beliau mengarang kitab At-Tibyan yang sering dikaji di pesantren-pesantren, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemudian Bustanul Arifin, itu bab akhlak, Al-Azkar dan lain sebagainya. Berapa usia beliau? 45 tahun dalam kondisi masih perjaka ting-ting gitu. Sampean masih umur 23 tahun sudah pengen kawin, kalah sama Imam An-Nawawi jauh gitu ya, masih kecil ya. Jadi buang dulu keinginan-keinginan untuk berumah tangga gitu. Kita belajar dulu yang rajin ya, supaya punya bekal di hari tua. Nah, ini kitab Al-Majmu' adalah merupakan karya terakhir daripada Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Al-Majmu' diterangkan anna qada'a yaumi syakki, apa artinya? Bahwa sesungguhnya mengkodoi puasa pada hari syak. Apa sih hari syak teh gitu? Ya, hari syak teh ragu-ragu, disebut hari ragu-ragu itu adalah hari tanggal 30 bulan Syaban, hari syak teh. Dan telah meluas kabar di masyarakat bahwa hilal
hilal itu tanggal 1 Ramadan telah terlihat, namun belum diisbat, belum diketuk palu oleh pemerintah, maka dinamakan hari syak. Kenapa dikatakan syak? Karena orang bingung, satu segi hilal sudah terlihat, dalam segi yang lain belum diisbat, ya, belum diputuskan oleh pemerintah belum ketuk palu. Jadi orang tuh ragu-ragu, ini puasa enggak gitu kan. Namanya yaumu syaki, hari ragu-ragu. Apa hari ragu-ragu atau hari syak? Yaumu syak adalah hari tanggal 30 bulan Syaban, dan telah meluas kabar di antara masyarakat bahwa hilal sudah terlihat, ya, geus rame ka pasir, geus rame mana teh, geus ka masyhur ka mana-mana lah bahwa hilal sudah terlihat, tetapi pemerintah belum juga mengisbatnya, memutuskannya. Nah, misalkan karena pemerintah belum memutuskan, akhirnya orang-orang pada hari tanggal 30 tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa. Tiba-tiba ada pengumuman, wahai masyarakat, bahwa hari ini adalah masuk tanggal 1 Ramadan. Wah, rame itu masyarakat. Waduh, saya nggak puasa. Nah, maka berarti kita tidak puasa, maka wajib apa nih? Dikodoi. Ya, Ana kodo ayaumi syaki, sesungguhnya mengkodoi puasa pada hari syak. Itu hukumnya wajib dikodo nanti bulan Syawal, tanggal 2 Syawal kita wajib melaksanakan puasa lagi, puasa kodo. Dan kodonya katanya alal pauri, harus seketika. Jadi begitu masuk tanggal 2 bulan Syawal kita harus langsung puasa apa namanya? Puasa kodo. Boleh nggak tanggal 3? Nggak boleh, harus fauron. Apa fauron itu? Harus seketika. Begitu kita bebas dari puasa yang diharamkan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 raya tidak boleh puasa karena hari raya, maka tanggal 2-nya kita harus langsung berpuasa. Jadi kodonya harus alal fauri. Timbul pertanyaan, kenapa kodonya harus fauron? Alasannya liwujubi imsakihi, karena orang tadi wajib imsak. Jadi begini, tanggal 30 Ramadan, tanggal 30 Sya'ban itu orang-orang misalkan sudah ramai pada ngomong bahwa sudah hilal Ramadan sudah terlihat, tapi imam belum juga memutuskannya atau menetapkan bahwa itu adalah tanggal 1 Ramadan, sehingga akhirnya orang dalam kebimbangannya mereka tidak berpuasa. Kemudian imam memberikan ketetapan bahwa hari ini adalah masuk tanggal 1 Ramadan, berarti orang-orang puasa tidak puasa, kan sedang tidak puasa, ya. Maka nanti wajib imsak, ya. Begitu ada pengumuman wajib imsak. Apa imsak itu? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi langsung dia mulutnya harus dikunci, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Namanya imsak. Sampai kapan? Sama seperti puasa, sampai maghrib, tapi itu tidak jadi puasa. Sehingga nanti hari tersebut wajib dikodoi puasanya nanti di bulan Syawal. Kapan kodoknya? Harus al-fauri. Berarti kapan? Tanggal berapa? Harus tanggal 2 Syawal. Jadi orang tadi begitu mendengar pengumuman dari pemerintah, maka pertama dia wajib imsak, kedua dia wajib kodok nanti di bulan Syawal, dan kodonya harus alal fauri. Jadi mengkodoi puasa pada hari yang diragukan itu hukumnya alal fauri, harus seketika. Kenapa harus seketika, harus fauron? Liwujubil imsak, karena dia wajib imsak, ya. Mayakin begitu ada pengumuman dari pemerintah, wayahna berhenti, ya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Namanya apa tuh? Imsak. Karena dia wajib imsak, maka nanti puasa kodonya harus secara fauron, gitu ya. Ulangnya lagi. Apa sebabnya wajib fauron? Liwujubi imsaki, karena dia wajib melakukan eta alasanana tah. Jadi kodok
puasa pada hari yang diragukan wajib fauron. Kenapa wajib fauron? Li wujubil imsak, karena dia wajib begitu mendengar pengumuman dari pemerintah hari ini adalah hari tanggal 1 Ramadan, maka dia wajib karena dia wajib imsak, maka kodonya wajib alal fauri. Alasan wajib imsak inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan di antara para ulama. Wa nadzara fihi jamun, sebagian ulama, sekelompok ulama memberikan kritikan terhadap alasan tadi. Kata sebagian ulama begini, kalau alasannya karena wajib imsak, coba kita perhatikan orang yang di malam hari tidak niat. Ya, Bang Agil malam hari lupa tidak niat puasa, maka wajib siangnya apa? Imsak sama. Tidak boleh makan, tidak boleh mie. Tapi jadi nggak puasanya? Nggak jadi, karena malamnya nggak niat, maka wajib dikodok. Terus kodonya wajib pauron nggak? Kan nggak pauron. Nah, kodonya alat tarohi, dan itu kotan sudah disepakati para ulama. Orang yang malam harinya tidak niat, siang harinya wajib imsak, dan nanti wajib kodok, dan kodonya alat tarohi, tidak wajib seketika, dan itu kotan. Apa kotan itu? Sudah disepakati para ulama, tidak wajib pauron. Kenapa dalam kasus ini harus pauron? Ya, jadi intinya masalah kodok bagi orang yang tidak puasa di hari yang diragukan ini masih diikhtilafan. Ada yang mengatakan wajib alal fauri, ada juga yang mengatakan tidak wajib alal fauri gitu. Paham dong? Nah, itu. Ini kitab Al-Majmu' ya, merupakan kitab yang populer kalau kita ngaji kitab muhadzab. Nah, ini pakainya kitab Al-Majmu'. Teboga majmuna komo gitu teboga mah. Beberapa kitab majmu' muhadzab nu gitu gablek cenah gitu. Santai jajan wae itu dah. Mulai kitab kurang muhadzab, kudu apal sarana muhadzab teh kitab Al-Majmu'. Karangan Imam An-Nawawi banyak gitu. Belian kabeh gitu. Minimal kita ngaji kitab Arba'in Nawawi gitu ya. Atau kitab Riyadhus Shalihin. Kayak gitu ya, paham? Jadi kesimpulannya gimana berarti? Di dalam kitab Al-Majmu' ada pernyataan bahwa mengkodok puasa hari Syak. Apa itu hari Syak? Hari Syak adalah hari tanggal 30 bulan Sya'ban, dan telah meluas kabar di kalangan masyarakat bahwa hilal sudah terlihat namun belum ditetapkan, belum diisbat oleh pemerintah. Nah, ini mengkodoi puasa hari Syak itu harus alal fauri, harus disegerakan. Alasannya karena wajibnya imsak. Apa imsak? Imsak itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tetapi tidak dianggap puasa ya. Nah, gitu ya. Mengenai alasan karena wajib imsak, sekelompok ulama memberikan kritikan ya, atau mengkritisi bahwasanya orang yang tidak niat di malam hari pun sama, dia itu wajib imsak, tetapi dia wajib kodonya tidak secara pauron, melainkan boleh alat tarohi. Apa tarohi itu? Boleh dinanti-nanti kodonya, tidak harus seketika gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib opo imsakun ngeker an muftirin saking perkara kang batalaken puasa. Opo imsakun ngeker an muftirin saking perkara kang batalaken puasa fi ilm Ramadan. An muftirin saking perkara kang membatalkan puasa fi bulan Ramadan. In aftara tanda apa nah? Ay Ramadana tegese bulan Ramadan pakot belaka. Duna nahwi nazrin ora umpamane nazar, duna ora nahwi umpamane nazrin nazar wa qada ilan qada. Wajib imsak teh lamun kumaha? In aftara lamun batal sapa si wong.
In aftara lamun batal sapa si wong bi ghairi udrin kelawan tanpa uzur. Kalau dia puasa Ramadannya batal dan batalnya min ghairi udrin dengan tanpa adanya uzur, min marudin seperti sakit, itu tidak sakit ya batal. Batalnya itu tidak karena sakit au safarin atau lelungan titik. Nah perhatikan Kang, wayajibu imsakun in aftara, langsung ke in aftara dulu. Apa in aftara? Ketika seseorang batal puasanya dan batalnya itu bi ghairi uzrin tanpa adanya uzur. Contoh Mang Akil bulan Ramadan batur mah parwasa, Mang Akil sama puasa tapi tiba-tiba malah makan gitu. Tanpa adanya uzur, dia tidak sedang sakit, tidak sedang bepergian, dia malah makan, berarti itu puasanya batal enggak? Batal. In aftara, ketika seseorang batal puasanya ya, maka puasanya dan puasanya puasa wajib, maka wajib bagi orang tersebut apa? Imsakun, untuk imsak. Apa imsak? Menahan diri dari makan dan minum sampai waktu maghrib. Imsak menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa pihi di dalam puasa Ramadan. Jadi wajib imsak soten lamun puasa yang batalnya itu puasa Ramadan. Contoh, kita lagi puasa Ramadan tiba-tiba tanpa ada sebab, tanpa ada uzur, kita malah makan dan minum, kita malah batal. Kita batalkan padahal tidak sedang sakit, juga tidak sedang musafir, maka wajib imsak. Artinya tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Bila makan dosa hukumnya. Nah, wajib imsak soten lamun puasanya Ramadan fakot, lamun puasa wajibnya berupa Ramadan. Bagaimana kalau selain Ramadan? Seperti mana? Puasa nazar memang sama-sama wajib. Ramadan wajib, nazar juga qada juga wajib. Tapi kalau puasa nazar mah kalau batal tanpa sebab itu tidak wajib imsak. Itu misal kita lagi puasa nazar atau lagi puasa qada, kemudian tanpa sebab kita malah membatalkan puasa, maka tidak wajib imsak ya. Walaupun tetap harus diqodoi karena yang tadinya batal gitu ya. Jadi kesimpulannya, bila puasa Ramadan dibatalkan tanpa sebab maka wajib imsak, di samping juga dia wajib qada. Sedangkan untuk selain Ramadan seperti puasa nazar atau kifarat, maka walaupun dibatalkan tanpa uzur itu tidak wajib imsak, namun tetap wajib qada. Paham ya? Jadi yang wajib imsak teh han saukur puasa naon tah? Puasa Ramadan pakot. Maka di sini ada bahasa pakot. Apa pakot teh? Hanya puasa Ramadan. Jadi ketika kita melaksanakan puasa wajib kemudian kita batal tanpa sebab, maka tafsil kalau puasanya itu puasa Ramadan wajib imsak. Kalau selain Ramadan mah duna nahwin nazin wa qadain, selain Ramadan mah tidak wajib imsak. Yang wajib imsak mah Ramadan fakot, hanya puasa Ramadan saja. Paham tuh? Au bi ghalatin, atawa karena sebab keluluputan. Au bi ghalatin, atawa karena sebab luput. Au bi ghalatin, atawa karena sebab luput. Itu dah. Ini masih nyambung ke yang di atas. Seseorang wajib imsak karena sebab apa? Luput. Apa luput itu? Kekeliruan. Ya, mana contohnya? Kaman kaya wong akala kang mangan sapa si wong. Kaman kaya wong akala kang mangan sapa si wong zonan hale nyangka hale nyana. Zonan hale nyana bako alaili ing tetepe bengi. Mang Iklil teh sahur mun nikmat sahur teh sakeluarga jeung pamajikan sahur nang luhur handap begitu
Panganten anyar ai barang mukakeun jandela panto ulo mun geus caang tuh. Berarti seseorang itu kekeliruan, kesalahan. Dia menduga masih malam, ternyata sudah siang. Kaman seperti orang ya akala yang dia makan sahur zonan karena dia menduga bako alaili malah masih ada gitu, padahal sudah sih siang. Aunasia atau dia lupa, aunasia atau lali sopo wong tabitan niat ingin nepakeun niat, aunasia atau lali sopo wong tabitan niat ingin nepakeun niat, atau mangagil da obo wae nu kasep mah teh dah tungkul suganda tungkul keur dikir ya cuganan tungkul terdikir naonan aya ieu nanti aya poe deui aya sisi jiranana gitu poe deui cugan teh tungkul keur dikir sing horeng murag kelainan murag kelainan dah darah udah diran gitu. Aunasia atau seseorang lupa tabitan niat ingin nepakeun niat, Mang Agil lupa malamnya tidak melakukan niat, maka sama siangnya wajib imsak gitu ya. Au aftara atau ini udah nih, au aftara atau buka sapa wong ya buka itu maksudnya tidak berpuasa. Au aftara atau ora puasa sampai terbingungnya. Au aftara atau ora puasa sapa wong ya masyaki dalam dina mang atau dia tidak berpuasa pada yaum syaki karena memang pemerintah belum mengisbat sehingga akhirnya mereka tidak berpuasa. Tiba-tiba ada pengumuman sekarang tanggal 1 Ramadan, nah maka wajib dia imsak. Wabalan pertela opo yaum iku min Ramadan saking bulan Ramadan, ternyata hari itu bukan sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Kenapa dia wajib imsak? Lihurmatil wakti, karena ngormati waktu. Ya, orang terjemahkan. Ini sedang menjelaskan bahwa seseorang wajib imsak. Pertama, ketika dia ketika dia buka di bulan Ramadan tanpa sebab, maka dia wajib mangiklil bulan Ramadan tanpa sebab. Tidak sedang sakit, tidak pula sedang bepergian, tiba-tiba dia malah membatalkan puasa, maka wajib hukumnya apa? Imsak ya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib, tetapi tidak dianggap puasa sehingga nantinya wajib diqodho. Nomor 2, sebabnya wajib imsak itu adalah bigolatin. Apa golat? Karena dia kekeliruan. Maka wajib imsak. Mana contohnya? Man akala zonan bakoal, seseorang makan sahur karena menduga waktu malam masih ada, ternyata dia keliru dalam dugaannya, begitu dibuka pintu ternyata sudah siang, maka wajib imsak. Awas tuh, wajib imsak. Jangan punya pikiran begini, kadong lah, udah sama mau makan mau minum, nggak boleh. Wajib imsak. Tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib, dan nanti anggar sama wajib diqodho. Au nasiat tabitan niat, atau seseorang lupa malam hari tidak niat. Mang Agil bangun jam 5 sore, jam 5 pagi. Lah saya malam nggak niat. Wayahnya awas. Walaupun malam tidak niat, siangnya wajib imsak, tidak boleh makan minum, dan tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Sampai kapan? Sampai maghrib. Jadi puasa tidak. Jadi wayahna berarti wajib diqodho nantinya. Jadi wajib imsak ya. Kemudian apa lagi? Au aftara yauma syaki, atau seseorang tidak berpuasa pada hari mang tanggal 30 bulan Syaban, dia karena belum diisbat oleh pemerintah ya, dia tidak puasa. Kemudian ada pengumuman hari ini adalah tanggal 1 Ramadan. Nah begitu dia tahu sekarang adalah tanggal 1 Ramadan, maka wajib dia imsak. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi nggak puasanya? Nggak jadi, makanya wajib diqodho. Kenapa dia wajib imsak? Lihurmatil wakti, menghargai bulan Ramadan, kan itu sudah bulan
Ramadan. Paham ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ngomong-ngomong imsak nih. Orang yang imsak itu sebetulnya sedang puasa tidak? Tidak kan? Makanya puasanya tidak Nah, di sini dijelaskan. Walaisa lan oranana sapa al mumsiku wong kang imsak iku walaisa lan oranana sapa al mumsiku wong kang imsak iku fi saumin ing dalam puasa. Awas, orang imsak itu tidak sedang puasa, tetapi tetap dia harus meninggalkan harus meninggalkan hal-hal yang dilarang di dalam puasa, walaupun tidak dianggap sebagai orang yang puasa juga. Walaisalan oranana sapa al mumsiku wong kang imsak iku fi saumin ing dalam puasa syar'iyyin kang bangsa syarak. Dan orang yang sedang imsak itu tidak dianggap atau tidak dihitung sebagai orang yang sedang berpuasa. Namun ada namunnya nih, memang dia tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa, sehingga hari itu tidak dianggap puasa, maka wajib dikodok. Namun lakinnahu tetapi saat menesi wong lakinnahu tetapi saat menesi wong iku yusabu dan ganjar sapa untuk kapiran temu bazir nahan lapar oge temu bazir ada pahalana gitu. Lakin nahu tetapi saat temene mumsik iku yusabu dan ganjar sapa alaihi mumsik, namun dia tetap mendapatkan pahala. Karena itu payak simu simaya samu payak samu makan dosa sapa si wong. Jadi walaupun dia tidak terhitung sebagai orang yang berpuasa, tetapi tetap dia mendapatkan pahala dan harus meninggalkan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Maka akhirnya payak samu mangka dosa sapa si wong bijimain kalawan sebab jima, karena kan harus menahan diri dari yang membatalkan. Dia dapat pahala tetapi dia tidak boleh jima, kalau sampai jima itu dosa. Wala nanti wala kifarota lan oranana bayar kifarot iku tetap, namun tidak wajib membayar kifarot. Jadi orang yang sedang imsak itu tidak termasuk kategori orang yang berpuasa, namun tetap dia mendapatkan pahala untuk imsaknya. Maka dia berdosa dengan sebab melakukan persetubuhan, tetapi tidak wajib untuk membayar kifarot. Titik. Wanu dibalan dan sunatakan opo imsakun imsak limaridin karena gering, atau limaridin kada wong kang gering, limaridin kada wong kang gering siapa kang waras opo mari. Ulangi lagi, wanu dibalan dan sunatakan opo imsakun imsak limaridin kada wong kang gering siapa kang waras opo mari. Wa musafirin lan wong kang lelungan qadima kang teka sapa musafir. Kapan datangnya? Asna'an nahari ing dalam tengah-tengah awan. Asna'an nahari dalam tengah-tengah awan muftiron hale ora puasa. Muftiron hale ora puasa. Aw haidin atawa kang haid tahurat kang suci sapa haid asna'ahu dalam tengah-tengah nahar. Ini harus ditandai, penting bagi para santriyah. Wanudiba apa wanudiba terjemahkan dan disunahkan. Imsakun menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Limaridin bagi orang yang sakit, siapa yang sembuh ya langsung ke depan. Sembuhnya kapan? Asna'an nahar, sembuhnya di tengah-tengah siang ya. Mang Iklil lagi sakit sehingga tidak berpuasa. Muftiron itu tidak berpuasa ya.
kemudian sama istrinya dikasih segala obat, mamula obatnya nya ambeh naon atuh neng imam obat ambeh modar. Ambeh modar penyawatna gitu. Dikasih makan, tokcer itu jamunya, begitu dikasih obat betul ya penyakitnya modar, sembuh itu. Sembuhnya kapan? Asnaan nahar di tengah-tengah jam 12 teh jag-jag. Nah awak teh ngadak-ngadak jag-jag. Terus dirukyah ku Mang Opik teh bari diciduhan banget. Ngadak-ngadak sageur ya urang. Awak jadi jag-jag, hareureum sagala-galana itu kumaha. Maka wayahna orang yang sakit yang sembuh di tengah siang wayahna wajib untuk imsak. Jangan mentang-mentang ada saya mah tadi ge teu puasa, walaupun tidak puasa karena tadi sakit, kalau sudah sembuh wajib tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Paham betul? Nah, wa musafirin atau orang yang sedang musafir. Mang Agil musafir kemana? Ke Jakarta, mereka Bogor ya. Emang cuma Syahrul yang bisa ke Bogor gitu. Sekali-kali dengan teman bersaing asalkan sehat gitu kan. Kau pilih dia atau pilih aku. Pergi musafir gitu ya. Tiba-tiba dia sampai di tempat tujuan asnaan nahar. Dan Mang Agil itu ketika bepergian karena dia sebagai musafir, dia muftiron. Apa muftiron? Tidak berpuasa. Begitu sampai di tempat tujuan, wayahna wajib imsak ya. Ulah abong-abong da abdi menuju teu puasa. Akhirnya di sana disuguhi mah nggak boleh makan, nggak boleh minum, walaupun sudah sampai di tempat tujuan dan walaupun tadinya dia tidak berpuasa, tetap walaupun tidak berpuasa, kalau sudah sampai pada tempat tujuan wajib untuk imsak, menghormati waktu. Atau orang yang haid, wahaidin dan perempuan yang haid, teh cindi haid, barang tengah-tengah siang, tahurat asnahu tengah-tengah siang, mampet mandi akhirnya. Dah tadi kita puasa cenah cini mah rek dahar we meuli baso tidak boleh. Begitu suci, begitu mampet maka wajib imsak. Paham? Itu ya, awas nih perempuan ya. Jangan mentang-mentang dah tadi kita puasa isuk-isuk oke. Wayana ai sudah suci mah wajib imsak. Terus dianggap puasa enggak? Ayo orang yang imsak tadi udah diterangkan walaisal mumsiku bisaumin syar'in. Orang yang sedang imsak tidak dianggap sedang berpuasa syar'i. Tetapi lakinnahu yusahabu, tetapi dia diganjar ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib alaman ing atase wong. Wa yajibulan wajib alaman ing atase wong afsada kang rusak sapa siman huing saum. Alaman ing atase wong afsada kang rusak sapa siman huing saum Ramadan. Wajib kepada orang yang merusak puasa Ramadannya, dia rusak, dia batalkan. Dengan apa cara membatalkannya? Bijima'in kelawan kapal-kapalan. Kelawan muning-muningan. Bijimain kelawan jima asima kang dosa sapa si wong bi kelawan jima. Asima kang dosa sapa si wong bi kelawan jima, yang dia mana dia berdosa dengan jima nyata tersebut. Kenapa dia berdosa? Li ajli saumi, karena arah-arah puasa. Haramna jima teh lain karena jimanya tapi karena puasa. Dari suami istri mah teu haram jima, ngan karena puasa jadi haram ya. Hijaen misalkan di siang Ramadan dia malah melaksanakan jima, maka wajib bagi orang yang merusak puasanya dengan cara jima. Nanti di bawah ada opo kaparotun yang membayar kiparot. Labis timnain, orang kelawan ngetoakan mani, tetapi tidak dengan sebab mengeluarkan mani ya, tidak wajib bayar kiparot. Kalau merusak puasanya dengan cara masturbasi, dengan cara mengeluarkan sperma onani.
wa aklin lan mangan atau buka puasa dengan cara makan ya. Opo kang wajib opo kafaratun bayar kifarot ya. Wajib kepada orang yang merusak puasanya dengan cara jima ini untuk membayar kifarot. Mutakarriratun kang bolan baleni yang berulang-ulang bayar kifarotnya. Bitakarruril ibsadi kelawan bolan baleni ne ngerusak. Kelawan bolan baleni ne ngerusak. Kelawan walak walike rusak. Yang berulang-ulang sesuai dengan batalnya ya. Wa ilam yukafilan senajan durung bayar kifarot sapa si wong anis sabiki saking wa ilam yukafilan senajan durung bayar kifarot sapa si wong anis sabiki saking jima kang dingin. Di samping bayar kifarot ma'ahu sertane kodo ya. Ae ma'a kodo idzalika saumi tegese serta ngodoni mengkonon puasa. Coba diterjemahkan. Wajibu dan wajib alaman atas orang afsada yang membatalkan atau yang merusakhu puasanya. Ai sauma Ramadan maksudnya membatalkan puasa Ramadan. Batalnya dengan sebab apa? Bijimain dengan sebab jima. Apa yang dia wajib? Apa yang wajib bagi dia? Kafaratun membayar kifarat. Berapa kali bayar kifarat? Ya tergantung berapa hari dia batalnya gitu kan. Ma'ahu di samping bayar kifarat ma'ahu juga wajib mengkodoi puasa. Jadi bagi orang yang membatalkan puasa dengan cara jima ada dua kewajibannya. Pertama wajib bayar kifarat, nomor kedua wajib mengkodoi puasa. Jadi kesimpulannya bagi orang yang merusak puasa Ramadannya dengan melakukan persetubuhan yang mana dia berdosa dengan persetubuhan itu karena sedang berpuasa, bukanlah bistimnain, bukan dengan sebab onani atau bukan dengan sebab makan. Apa yang wajib? Kafaratun, pertama wajib membayar kifarot yang mana kafarotnya berulang-ulang sesuai dengan rusaknya puasa. Nah kemudian di samping bayar kifarot juga dia wajib untuk mengkodai puasa yang rusak tadi. Nah bagaimana cara bayar kifarotnya? Wal kafaratu lan utawi kafarote iku aidku rokobatin merdeka akan hamba sahaya. Kifaratnya adalah dengan cara memerdekakan hamba sahaya. Awas hamba sahaya yang bagus, mukminatin kang mukmin, bukan orang sembarangan. Tidak ada hamba sahaya maka boleh pasaumu syahro ini maka puasa rong wulan. Pasaumu syahro ini maka puasa rong wulan, tapi harus ma'at tatabui serta nuli-nuli. Harus puasa 2 bulan secara terus menerus. In ajaza lamun apes sapa si wong anu saking itku raqabah. Kalau dia tidak mampu memerdekakan hamba boleh berpindah, yakni berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Seperti pernah kejadian sahabat Rasul, ada seorang sahabat yang sangat miskin ya, bahkan sangat miskin, tapi dia tidak tahan, mungkin istrinya cantik atau gimana gitu. Jadi di siang hari akhirnya dia melakukan hubungan badan. Lalu dia lapor kepada Rasul, ya Rasul, tiwas Rasul. Apa yang tiwas? Saya Rasul. Ya saya apa? Saya melakukan hubungan badan Rasul dengan istri saya. Istri saya nangtang, kebetulan saya juga pengen gitu ya. Ini bagaimana Rasul? Maka kata Nabi, kau harus bayar kifarat. Apa kifaratnya? Memerdekakan hamba saya. Memerdekakan bagaimana? Saya juga tidak punya hamba, tidak punya uang untuk membelinya. Ya udah, kau ganti dengan puasa 2 bulan, tapi harus berturut-turut. Kata sahabat, puasa 1 bulan saja saya batal, apakah harus puasa selama 2 bulan? Ini saya puasa beberapa hari sudah batal, nggak tahan melihat istri saya nih, gitu kan. Apalagi kalau sampai puasa 2 bulan berturut-turut. Udah, kata Nabi, jangan rewel. Udah, kalau kamu nggak puasa kuat puasa 2 bulan,
kamu tinggal memerdekakan kamu tinggal memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir kalau kamu tidak mampu puasa. Ya Rasul, saya nggak punya apa-apa, aja dikasih sama Rasul. Nah ini nih uang untuk membeli makan 60 orang miskin. Kata sahabat tadi, ya Rasul, saya ini orang yang paling miskin. Ya udah untuk kamu aja, untuk kamu. Ini hebatnya Islam ya itu. Zaman Rasulullah Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Sekarang mah rahmatan lil wahabiyin. Orang Wahabi mah mengatakan orang neraka, malah merasa paling sunnah dewek ya. Itu padahal mah cara dakwah Rasulullah enggak seperti itu kok gitu kan. Nah itu ya, kalau seseorang tidak mampu berpuasa di bulan selama 2 bulan berturut-turut, maka boleh berpindah paitamu sitina, maka aweh mangan wong 60 apane miskinan wong miskine. Aw fakiron atawa 60 orang fakir. In ajaja lamun apa sapa si wong anis saumi saking puasa. Liharomin ketika dia tidak kuat puasa karena sudah tua misalnya. Ya jangankan puasa 2 bulan, puasa 1 bulan juga saya tidak mampu karena saya sudah haram, sudah tua, sudah lanjut usia. Aw marodin atau karena kering, maka boleh berpindah memberi makan 60 orang miskin atau orang fakir dengan catatan biniyati kifarotin, dengan niat membayar kifaroh ya. Nah ini ya. Wa yutolan den wehaken likuli wahidin kadwe saben-saben wong suwiji. Tadi kan 60 orang miskin. 1 orang miskinnya berapa dikasihnya? Wa yutolan dan paringi likuli wahidin kadwe saban-saban wong suci. Likuli wahidin kadwe saban-saban wong suci apa mudun sak mud. 1 orang miskinnya dikasih 1 mud. Berapa ukuran 1 mud? Kalau di liter sama dengan 0,766 liter. Jadi berarti 1 liter kurangnya. Setengah liter lebih 0,766 liter. Itu kalau di liter. Kalau di gram 678,79 gram. Nah ini hati-hati nih, kasih tahu sama ayah kamu yang masih muda. Mak gitu kada ti peuting ti beurang ti peuting maka ajeun ti peuting. Bisingkat tiwasan ieu keteranganana ya bayar itu kudu bayar. Puasa ngamardekakeun hama mah geus eueuh. Puasa 2 bulan pasti moal kuat gitu. Saya alternatif ketiga wajib memberi makan 60 orang miskin. 1 orangnya 1 mud. 1 mud sama dengan kalau di gram di kilo 678,79 gram. Kalau dibulatkan menjadi 7 on gitu ya. 678 on teh kalau dibulatkan jadi 7 on. Jadi berarti 1 mud berapa? 7 on. Nah, itu 7 on kali 60 orang, berarti 7 on kali 6 ya. Nah, sabaraha sapoe teh lamun batalan sapoe. Batalan 2 poe ya terus berulang-ulang ya. Bitakarulil kiparot tergantung dia kesalahannya. Itu. Wa yutolan dan paringi likuli wahidin kadue saban-saban wong suci apa mudun sak mud. Berapa sak mud teh? 0,766 liter atau 676 gram, 79 dibulatkan menjadi 7 on gitu. Min ghalibil kuti saking golib-golibe pikuatan. Min ghalibil kuti saking golib-golibe pikuatan. Yang dia keluarkan harus makanan pokok ya. Jadi kalau kita tinggal di daerah kita makan pokoknya pakai beras, berarti yang dikeluarkan adalah beras. Kalau orang Madura umpamanya pakai jagung ya pakai jagung sesuai dengan makanan pokok. Ini kalau batal puasa karena jimanya 1 hari, maka dia wajib memberikan makan 60 orang miskin. Wala yajuzulan ora wenang opo sorful kifaroti, mengalokasikan kiparat
atau bagiakan kiparot apa sorful kafaroti bagiakan nasorupaken kaparot liman kepada orang talzamu kang wajibu ing siman talzamu kang wajibu ing siman apa mu'natuhum biaya ini man liman kode wong talzamu kang wajibu ing siman apa mu'natuhum biayai man artinya apa kiparot tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dia napakohi, anak wajib di napakohi, istri wajib di, maka kiparot tidak boleh diberikan kepada mereka orang-orang yang wajib kita nafkahi. Wajibu wallahu a'lam bishawab.